Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada kita bertiga di podcast Buaya Darat, Budi Wawan Brilian. Reza Arab kan tembak langit, kita tembak kamera. Balik lagi. Balik lagi apa nih? Ya sama kita. Oh iya, balik lagi sama kita bertiga, kan udah tadi disebutin. Brilian lemes banget. Halo guys, capek banget nih abis CFD-an. Abis main padel. Nah, kita udah kemarin udah bikin podcast juga ya kan. Belum lama ini kalau teman-teman yang mau lihat video-video kita yang lainnya bisa dicek aja di akun sosial media. Bahlil. Kayaknya ada teman-teman kan yang penasaran nih nemu potongan-potongan podcast kita di TikTok atau di YouTube gitu kan. Mau lihat ada kan di TikTok ada. Lu gimana sih lu? Kopak. Gua gak terlalu TikTok gua. Ya kali gitu nemuin potongan-potongan video Tapi podcast. kemarin ada di komen yang video yang kita upload tuh ada yang nanya katanya, "Bang, itu lu udah pada merit ya?" Gitu nanya. Gua bilang Budi doang yang baru punya anak. Brilian sama Wawan belum. Gua udah nikah. Oh, udah nikah. Jangan dong. Enggak, Budi doang yang baru punya anak. Jadi teman-teman, Jadi informasi udah aja. nikah baru punya anak, udah nikah plus punya anak. Emang siapa yang nanya? Hah? Siapa yang Ada nanya? ntar gua sematin di sini ntar gua kasih di video. Iya, ada yang nanya. Terus katanya itu si Brilian emang jarang ngomong ya. Jujur ya, Ganggu guys. gue tuh dibanding sama Budi justru lebih kenal lama tuh sama dia, karena dia sebelumnya sekantor sama kantor gue yang dulu kan, di kantor tempat gue dulu. Kalau dulu tuh kemarin gue pertama lihat dia tuh masa depan gue tuh pengen masa depan gue tuh kayak dia gitu, yang bener-bener diam tuh kalem. Oh, gitu. Kayaknya nggak bisa dah gue begitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang karakter orang masing-masing. Iya, cuma maksudnya gue justru pengen kayak gue pengen kayak dia gitu, yang kalem, bawaannya tuh tenang. Kalau ya gue juga sebenarnya tenang kan. Kalau lagi tenang, Emang Terus kalau lagi ada masalah tenang gitu. tenang. Tiba-tiba Kalau- kabur. kalau Brilian ya nih kalau lagi dibilangin sama Iya dulu ada cerita nih buat. Jadi kita tuh punya, gue tuh setim nih sama dia dulu ya. Kita ada SPP lah gitu. Nah cuma SPP-nya itu emang kocak juga. Siapa namanya? Mami lah kita panggil Mami. Oh, Mami. Mami P. Iya. Oh, Mami Vera. Iya. Terus apa sebutin apa nih? Mami Vera dia tuh baik banget, cakep. Meskipun udah berumur tapi cakep. ya itu sudah intinya aja, langsung ceritanya apa, nggak usah deskripsiin bentuk orangnya. Dia doang yang anjing buat. Kalau diomelin nih, kita tuh kalau diomelin kan suruh ke meja dia ya, ke meja Mami Vera itu. Oh, Terus- karena ini leader dulu. Leader. Terus kita ini kalau orang normal nih, orang normal kalau diomelin gimana sih? Diam ya kan, Iya, ya udahlah, nunduk nunduk kan. aja gitu. Kalau dia kan nih, Iya. tangannya ke belakang, Yes. anjing, Jadi just informasi. jalan Lihat ini. beatbox anjing. Hobinya beatbox temen-temen. Kata gue, kita kan jadi ngeliatin dia ya. Tapi untungnya karena Maptara juga baik ya. Pas dia semarah-marah ibu, kalau lihat kelakuan Brilian begitu bukannya marah, malah ketawa jadinya. Kata gue, anjing nih anak kenapa deh? Berarti apa first impression lu ke Brilian tuh apa? Ya bersih. Menurut gue nih cowok bersih. Maksudnya bersih itu dalam arti nggak neko-neko. Dia dulu kan nggak ngerokok dulu ya, belum ngerokok Di dulu. Mega enggak tuh? Di Mega belum dia. Makanya gue kadang gue bercandain mulu, gue ajak ke bawah nongkrong ngerokok ya. Atas di Bali baru ya gitu. Nah, Sebenarnya sih gue tuh bukan pendiam, gue lebih ke Cemalu. malu. Oh, Maksudnya, malu. apalagi kalau ketemu orang yang baru pertama nih. Sama kayak gue. baik. Tapi benar. Benar. Gue pertama kali ketemu dia, justru gue kira dia manajer kita.
gue kan anak-anak baru tuh waktu di Bendi kan masuk awal kan biasa anak baru kan belum berani macam-macam kan gue masuk tuh pagi mulu ya ada dia mulu di kantor tuh ketemu dia mulu Katanya pagi mulu dia. iya bang pakaiannya kan rapi dia ya Hmm. itu emang kategorinya rapi ya rapi kata anjing manajer gitu terus dan logikanya gini kalau dia misalkan sama-sama satu divisi sama kita pasti kita pernah lihat kan ini masalahnya dia nggak pernah ngeliat gue ngeliatnya pagi doang kondisinya kayak orang mantau doang kayak mandor gitu nih Iya. ya kan Tahu-tahunya pas gue lihat ternyata dia beda gedung sama kita dia di Sentana kita di Palma dia nganterin keripik dia tahu-tahunya kan kritik. dia Jadi gue tuh dagang keripik jadi teman-teman apa namanya di kantor keripik Empok Nime Oh, iya, ya, iya. cemilan itu. usahanya dia guys Jadi gue kalau nganterin pesan ada tuh. pesan di Shopee GoFood Gojek Gokar Jadi gue nganterin tiap pagi Proil ke Menara Palma itu tiap pagi gue naro 10 bungkus gitu. Nah gue pertama kali lihat dia nih ada tuh dia di deretan lu yang baris kedua tuh ya kan gue kan nyamperin si Denny kan wah gue tahu kan batch lu kan baru pada masuk tuh kan nah gue liat lu tuh lang ya gue ngeliat lu pertama kali gue liat mah ya anjing gue bilang nih anak mami banget kalem banget ya kan gemuk pakai kacamata lu kan tipe orang Cina yang kalem gitu gue gitu gue mikir anjing nih anak nih kalem banget nih kagak nongkrong nih pasti udah gue nggak kategori dia pertama kali gue itu gue belum kenal juga belum kategori orang tapi emang bener kalau orang ketemu dia pertama kali pasti nyangkanya dia sombong karena dia tuh gak pernah menegur orang aja maksudnya gue cuma negur bang gue antar manggil bang apa pak ya karena gue nyangka dia kan manajer ya tukang kritik gue taunya bang gue bilang gitu ya gitu dong waktu itu gue nanya sama siapa gitu ada temen gue nanya kata gue itu yang pagi tuh siapa sih pas siapa sih tuh yang kesini mulu pagi mantau mulu siapa enggak rapi orangnya oh Budi bukan dia di Sentana sebagai kita juga Nanya ke siapa itu? itu siapa ya Mbak Rina kalau nggak salah oh itu mah Budi dia nganterin keripik ke sini masih anjing gue udah nyangka manajer gue enggak manajer gue Manajer keripik. manajer keripik ternyata ya Emang yang dia masuk udah dibagi dua ya? udah Sentana sama Palma gitu nah kan kalau lu Pril ngeliat gua sama Wawan gimana pertama kali first impression Kalau kan emang dari awal gue lihat kayak Cina ngocol. Cina ngocol Anjing gue ngeliatnya kayak ini yang Cina ngocol bener dah. Cina ngocol Dia pernah sampai tapi emang kayak Cina kan bener lu iya. bener Jaganya Cina dia. iya pertama maksudnya kali perawakan gua- bukan itu, tapi emang gue bukan Cina Cibek Cina Bekasi Terus orang dia tuh pernah sampai apa sih namanya kalau ngeledekin orang? ceng-ceng Ngecengin orang sampai nangis. Siapa namanya? bolo-bolo Bolo-bolo, cewek dicengin namanya sampai nangis. banyak Siap gua banget. gue tuh ada cewek tuh yang gua di kantor gue yang lama tuh yang gua nangisin ya ada si Ines ya makanya ini cewek-cewek yang gue sebutin gue minta maaf nih itu udah ngecengin Ganteng banget. bukan kan kan video ditonton banyak orang gua minta maaf nih orang-orang nonton iya paling nanti game viewernya paling 50 doang ini yang dulu cewek-cewek yang gue nangisin maksudnya gue cengin gitu gue bercandain Ines Elina Jessie bolo-bolo tuh ada siapa berarti lagi lu ngeliat dia tuh dulu malah Cina ngocong ya Ngocol. Ah, gue ngeliatin dia gitu dulu aja kan cuma makan somai pagi-pagi elah nih anak mami banget nih gue lewat itu bukan ngomong ini mah udah mau lewat aja ya kagak mau ketegor gitu sama ya apa karakter gue emang kayak gitu gue kalau belum kenal gue malu negornya bukan sombong malu gue kalau udah kenal pasti gue ya tegur gue ngobrol gitu kan masing-masing karakter beda-beda gitu ya gitu nah kalau lu tuh lu ngeliat gue gimana dulu Justru gue bingung ke lu. Gue kan lu kan bingung kayak mau nyebrang ya kayak Bali loh apa ya? Gue pertama kali ngomong sama lu kapan sih? kagak tahu tuh malah gue berartiin anjir
gue pertama kali ngeliat lu waktu itu di timnya Mas Agus. Oh, Yang lu di Mas Agus yang lu beda ruangan apa ya? iya. Nah gue nggak ingat lagi tuh gue pertama kali ngobrol sama lu tuh kapan gitu. Nah pas lu bilang lu orangnya pemalu, nggak apa maksudnya? Gue nggak percaya karena pas lu di tongkrongan sama anak-anak, ya lu bukan orang yang pemalu gitu. Iya, karena gitu gua karakternya kan. Kalau udah kenal. Baru gua nyaman. Kan gue bilang kalau orang lihat dia pertama kali itu kayak pasti soalnya orang ya gitu. Nggak nyangka ya kita sekarang bertiga bisa bikin podcast bareng ya kan, nggak nyangka ya kan, walaupun kita udah beda kantor, udah beda kerjaan gitu ya kan. Lu ada gak sih Wan atau bener lu mimpi lu bukan mimpi sih ya, kayak gue nggak nyangka nih gue bisa kayak ngumpul bareng Wawan, Budi bikin video bareng gini. Lu ada gak sih kayak berpikiran gitu? Tapi kan kita dulu emang sering ngobrol ya waktu kita ngobrol di kandang ya kan. Itu bikin podcast sih di kandang ya. Sebenarnya teman kita tuh Cuman kan guys, yang sefrekuensi maksudnya yang bukan sefrekuensi, Bukan semuanya yang juga mau, semua juga tongkrongan kita anak-anak sih. kita sefrekuensi gitu maksudnya. Cuma kadang kita ini waktunya mereka tuh nggak akan bisa. iya. Mereka tuh susah. Kalau yang lain ya sebenarnya kita banyak, ada beberapa orang nih temen tongkrongan kita yang awalnya cuma ya udah yang bisanya kita bertiga ya udah gitu. Tapi seru sih kadang kalau ngomongin tongkrongan tuh nggak ada habisnya. Lagi kalau cowok ya, menurut gua cowok tuh banyak banget temennya tau. Karena celah untuk berteman tuh cowok tuh banyak. Contoh dah kayak kita misalkan di jalan, misalkan kita lagi nunggu apa terus kita nggak ada korek, minjem ke cowok lain, bang korek kan gitu. Ya kan ujung-ujungnya bisa ngobrol jadi teman gitu. Kalau cewek kan Kalau cewek mah kan lebih ke ya udah masing-masing. Ibaratnya kalau dia ngerokok dia nggak ada korek, lebih baik nunggu petir kali ya. belum lagi cowok itu kode rahasianya banyak ya Wan ya. Banyak Iya kan, dia lagi nongkrong nih ditanya. Iya. Ada nih. Cowok nih, Jadi gini, kalau kita lagi nongkrong ini buat cewek-cewek nih, lo asal tahu ya kita punya kode-kode rahasia nih. yang cuma tahu Cowok doang. cowok doang. Kita lagi nongkrong nih misalkan ada cewek nih lewat nih, katakanlah, semok gitu kan, set, kita cuma kode alis dong nih, set, asik, udah ketawa semua, anjing, nggak gitu juga anjing. Apa enggak misalnya Iya. nongkrong nih. Iya, dah. Nih. Ah, iya. Nih. Udah Tapi emang kalau kode-kode gini ada. Ada, iya. Cuma kan kalau gini terlalu kelihatan bro ya kan, paling dengkul ini. Hah? Kalau nggak nih saat ada yang bawa tiba-tiba dia terus Udah bapak banget. Kayak begitu. langsung nih matanya tuh bukan ke kita tapi wah ada apa di sekeliling nih. Kalau pembahasannya nggak usah dijelasin ya, lu pasti tahu kan kalau penjelasannya pasti mengarahnya ke Gitu. asik ya kan, asik Oh, ya. iya. Dengan Tapi- kita bertiga. Tapi gini maksudnya ketika lu suka nongkrong sama lu diem di rumah tuh anak yang biasanya nggak pernah nongkrong lah gitu, beda tau cara ngobrolnya pun. Ya meskipun kita sebenarnya nongkrong juga nggak ngebahas hal-hal yang sifatnya apa ya serius-serius banget gitu, tapi sedikit banyaknya pasti ada ilmu yang kita bisa ambil gitu. Apaan ya? Ilmu gila. Ya, tapi jangan berharap lu di tongkrongan lu menjadi yang terdepan ini. Iya, maksudnya gue mikir ya kita dengan bertiga berbagai karakter yang beda-beda. Ya kalau gue pribadi sih nggak nyangka kalau gue gitu kan. Cuman awalnya kita bahas-bahas bercanda, bikin podcast yuk. Gitu kira-kira kita bikin yang jalan gitu kan. Walaupun teman-teman kita yang lain nih, khususnya teman-teman yang di kantor pengen juga sebenarnya ya kan. Iya. Ikut bareng kita, cuman takutnya mereka waktunya nggak bisa, bukan jauh gitu, sibukannya masing-masing kayak gitu sih. Jadi buat di luar sana bagi para laki-laki yang daripada gabut, anak muda ya kan, isilah hal positif ya, salah satunya bikin podcast kayak gini kan, bener gak sih? Iya. Nggak ngumpul bareng daripada lu ngobrol di tongkrongan yang nggak ada dokumentasi atau apa-apa ya, sia-sia juga ya kan. Mendingan kayak kita bikin podcast kayak gitu ya, walaupun alhamdulillah nggak ada yang nonton videonya, seenggaknya kita bisa Mengapresiasi apresiasi ngelihat video kita sendiri gitu kan. seneng banget
tenang masih. Ih, ternyata gue di pojok kayak gini Iya. kayak gitu sih kalau gue serius dah asli. Dia gue bilang ke nenek gue, alhamdulillah udah bisa masuk kamera. Mertua lu, kasih nomor mertua lu, kita belum mertua lu tahu nggak? Dikit-dikit mertua, dikit-dikit mertua. Maya ini. Ya pokoknya pesan-pesan dari kita bertiga pesan-pesan anjir kita ngomongin Daud Imansyah nih. Nextnya dah. Oh iya teman-teman, nextnya spesial pesan Bukan cuma salah pesan dong. apa namanya Ya. pesan khusus ya untuk teman kita Daud Imansyah. Kita tunggu kedatangannya di podcast kita selanjutnya, kita ngobrol bareng di sini, oke? Sama paling nanti kita bakalan ngajak teman-teman nongkrong kita yang lain nih. Iya. Yang kita pengen ngatur waktu lah. Kalau ada mereka pasti lebih seru lagi. Karena kita bertiga tuh suka kehabisan topik pembicaraan teman-teman gitu. Apalagi nih yang mau kita bahas gitu. Kadang-kadang suka mentok. Kan perlu bintang tamu gitu. Kalau teman-teman ada yang mau jadi bintang tamu, mau cowok, mau cewek, komen aja ya, komen. Ya jangan banyak komen, ntar kita undang di sini. Apa dah bener. Ya walaupun Misalkan sediain nanti ada pisang goreng ya kan, kopi, ada lah, rokok ada, nasi timbel juga ada ntar untuk ongkos ditanggung. sendiri. Itu aja ya. Oke. Oke. Dan kita ngobrol nggak jelasnya cukup sekian. Sampai jumpa kita di video-video selanjutnya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa bikin video lagi. Terima kasih. Thank you. Thank you.